Alhamdulillahilladzi waffaqa bi rahmatihi man syaa'a min 'ibadihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilayhil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Sadaqallahul azim. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb yang telah mengatur hidup segala makhluk, yang telah memberikan segala nikmat yang tiada terhingga dengan keluasan kasih-Nya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu bisa bersyukur dan mewujudkan syukur itu dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan nikmat yang diberikan Allah kepada kita yang segitu banyak dan tiada terhingganya. Allah tidak minta banyak, Allah cuma minta satu saja: syukuri nikmat itu. Mensyukuri nikmat dengan amal-amal takwa, memperbaiki kesolehan kita, memperbaiki hubungan kita kepada Allah agar kita dekat dan Allah dekat kepada kita. Salawat dan salam moga tersampaikan untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebaik-baik teladan, Nabi akhir zaman yang telah mengajarkan kepada kita perilaku hidup takwa. Oleh karena itu, takwa menjadi bekal yang utama untuk keselamatan kita bertemu Allah di akhirat kelak. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, selaku muslim tahu dan percaya bahwa yang bernama hidup pasti akan mati. Sebab setiap kita tidak ditakdirkan oleh Allah
untuk hidup abadi, untuk hidup selamanya di dunia ini. Dunia pasti akan kita tinggalkan dengan sebab yang ditakdirkan Allah. Pertanyaannya, apakah setiap kita akan dipertanyakan di akhirat kelak? Pasti. Itu pasti. Setiap manusia, matinya manusia akan dimintai pertanggungjawaban iman dan amal perbuatan ketika hidup di dunia. Sekecil debu pun amal baik dan amal buruk kita akan diperhitungkan oleh Allah, akan diberi balasan dan balasan yang seadil-adilnya oleh Hakim yang Maha Adil, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menjadi pertanyaan, apa yang kita butuhkan agar selamat bertemu Allah di peradilan akhir? Jawabannya cuma satu: diterimanya amal dan kebaikan kita dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, satu yang kita butuhkan adalah ridha Allah dengan segala perbuatan sepak terjang kita di dunia ini yang kita lakukan. Pertanyaan berikutnya, dengan jalan apa kita mencari ridha Allah? Para ulama telah memberikan bimbingan kepada kita, telah memberikan petunjuk bagaimana cara kita beramal agar mencapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, mencari ridha Allah dalam ranah akidah, yakni mengimani Islam tidak separuh-separuh. Dalam hati kita tidak ada keraguan sedikit pun, Islam adalah agama yang terbaik, Islam agama yang sempurna, sehingga kita tidak butuh agama yang lain selain Islam. Mengimani Islam harus dilandasi ilmu, yakni keimanan kita kepada rukun iman yang 6, keimanan kita pada rukun Islam yang 5. Mencari ridha Allah dalam ranah akidah juga harus menjauhi perbuatan syirik, perbuatan musyrik, baik syirik besar ataupun syirik kecil. Kata para ulama, syirik besar terbagi 2. Ada 2 bentuk. Yang pertama, syirik dalam rububiyah. Kedua, syirik dalam uluhiyah. Contoh syirik dalam rububiyah: meyakini adanya Tuhan selain Allah yang menciptakan atau membantu Allah menciptakan alam semesta, membantu Allah dalam memelihara langit, membantu Allah dalam memelihara bumi. Sedangkan Allah tidak perlu bantuan siapapun. Esa sifatnya, kuasa. Kemudian syirik dalam uluhiyah. Salah satu contoh, dia meyakini selain Allah yang tanpa izin Allah bisa
mendatangkan manfaat, bisa mendatangkan mudarat, bisa memberi kebaikan, bisa memberi perlindungan, bisa memberi kesuksesan, dan bisa memberi rizki, bisa mengabulkan harapan tanpa izin Allah. Suatu benda atau makhluk yang lain tanpa izin Allah tak berdaya. Tanpa kehendak Allah tidak akan mampu apa-apa. Sekalipun jin, sekalipun itu malaikat, sekalipun itu apa dan apa. Tapi aneh, di zaman ini masih banyak saudara-saudara kita lebih bangga kepada apa yang diperoleh dari gunung yang paling tinggi, tetapi tidak bangga dengan pusaka yang diambil oleh Rasulullah di tempat yang paling tinggi, di langit yang ketujuh, bukan lagi di puncak gunung, bukan lagi di mana, tapi di langit yang ketujuh, yaitu sholat. Banyak saudara kita lebih bangga kepada benda, mengagungkan benda, bahkan menyembah benda, meyakini benda sesuatu apapun yang diyakininya mendatangkan keberkahan, yang diyakininya mendatangkan manfaat dan kebaikan, bisa mematikan, bisa menghidupkan, bisa mendatangkan penyakit, dan bisa menyembuhkan penyakit tanpa izin Allah. Syirik besar. Kedua, syirik itu adalah dosa besar yang paling besar, yang apabila kita mati membawa dosa syirik itu, tidak akan mendapat ampunan Allah, tidak akan mendapat masyiah Allah, tidak akan mendapat syafaat Rasulullah, tidak akan bisa keluar dari neraka. Sedangkan dosa yang lain selain dosa syirik masih dalam masyiah Allah, masih dalam kehendak Allah, masih dalam lingkaran syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekalipun hanya punya amal menyebut la ilaha illallah tanpa amal yang lain. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mencari ridha Allah yang kedua dengan amalan hati. Hati yang yakin bahwa iman dan Islam adalah nikmat terbesar, anugerah Allah terindah. Hati yang bersih dari prasangka buruk kepada Allah, hati yang bersih dari sifat iri dan dengki kepada tetangga, kepada teman, kepada karib kerabat dan orang lain. Hati yang ikhlas mengikuti perintah Allah dan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hati yang sabar menghadapi ujian dari Allah, menghadapi kesulitan hidup, menghadapi permasalahan hidup yang kita hadapi sehari-hari, baik itu ringan ataupun kecil. Yang ketiga, mencari ridha Allah dengan amaliyah ibadah. Iman yang hanya pada ucapan, iman yang hanya pada lisan, tanpa diwujudkan dengan perbuatan, adalah telah dusta kepada Allah. Mengaku beriman tapi tidak beramal, mengaku beriman tapi tidak punya amal, ini dusta kepada Allah. Ingin berpahala tapi hanya dalam hati, hanya dalam keinginan,
tanpa diwujudkan dengan perbuatan adalah angan kosong kepada Allah. Ibarat kita lapar, perut kita lapar, tapi makanan di depan kita tidak kita makan, maka makanan itu tidak akan mengenyangkan perut kita. Makanan itu tidak memberi faedah bagi tubuh kita. Begitupun iman yang diwujudkan dengan amal ibadah, dengan amal takwa, maka akan mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mencari ridho Allah dalam ranah amaliyah ibadah, sholat kita, puasa Ramadan kita, puasa sunnah kita, zakat kita, sedekah kita, perbuatan baik kita kepada orang lain dalam bentuk apapun, tanpa diiringi keikhlasan mencari ridho Allah, maka tidak akan bermanfaat, tidak akan berfaedah untuk akhirat kita. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Inna Allah la yaqbalu min amali illa kana khalisan. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima amal perbuatan kita, tidak akan menerima amal soleh kita tanpa dilandasi keikhlasan. Wabtugiya wajhu bih, wabtugiya wajhu bih, kecuali dia beramal hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, mencari ridho Allah birrul walidain wa bil walidaini ihsan. Mencari ridho Allah untuk meraih ridho kedua orang tua. Tanpa ridho kedua orang tua, bertahun-tahun puasa kita, bertahun-tahun sholat kita, berkali-kali haji dan umrah kita, sebanyak apapun amal kita, tidak akan mendapat ridho Allah tanpa ada ridho kedua orang tua kita. Ridho Allah bisuhtul walidain, suhtullah bisuhtil walidain. Ridhonya Allah ada pada ridho kedua orang tua. Marahnya Allah ada pada marah kedua orang tua kita. Oleh karena itu, selaku anak jangan mentang-mentang jabatan tinggi, mentang-mentang sukses, mentang-mentang pendidikan tinggi, mentang-mentang punya kedudukan yang penting, orang tua diabaikan. Ini durhaka kepada orang tua kita, durhakanya kita kepada orang tua kita. Maka Allah tidak akan ridho, amal kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Percuma dan sia-sia sebanyak apapun amal yang kita lakukan tanpa ridho kedua orang tua. Oleh karena itu, sikap kita, lisan kita, perbuatan kita jangan sampai membuat hati kedua orang tua kita sedih dan sakit, sehingga menanam kebencian kepada kita yang berujung tidak ridhonya kedua orang tua kita, dan kita celaka dunia dan akhirat. Itulah 4 ranah mencari ridho Allah yang mesti kita amalkan. Mudah-mudahan semakin hari amal kita semakin baik. Mudah-mudahan kesolehan kita meningkat dan amal kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الملك القدوس السلام الذي من علينا بنعمات الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا